Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Pastinya tetap semangat dong untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Coba sekarang kasih tos dulu ke kiri kanannya atau ke siapa mungkin yang ada di samping-sampingnya ya, supaya tetap semangat. Iya, bilang tetap semangat memuji Tuhan gitu ya. Amin. Sekarang semuanya makin berdiri. Kita semua mau untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Let's go. Sudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau nyatakan bahwa hanya Tuhan Allah kita. Kita menyatakan hanya Dia satu-satunya Allah di hidup kita. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau.
hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah selamanya. Engkau Yesus, selamanya Kau Allah di hidupku, tiada yang bisa menggantikanmu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus Allah di hidupku, sebab Kau Tuhan telah mati bagiku. Selamatkan jiwaku Bapa. Kau Tuhan yang selalu ada di pihakku. Kau selalu membelaku Bapa. Tak pernah Kau tinggalkanku sendiri. Selamanya Tuhan, ini hatiku, ini hidupku Bapa. Ku serahkan semuanya untuk-Mu Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh Yesus, Kau Allah di hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Bapa untuk mengenal Engkau Bapa. Kami mau lebih dalam lagi masuk ke hadirat-Mu Yesus. Berkatalah terus pada setiap kami Tuhan. Bicara terus Tuhan pada setiap kami Bapa. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Bapa. Kami mau untuk lebih dalam lagi Tuhan, mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mau untuk terus menikmati hadirat-Mu Bapa. Oh, Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, karena Kau lebih dulu mengasihiku. Selalu mengasihimu, memujimu, menyembahmu, meninggikan namamu Tuhan selamanya Bapa. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan di dalam hidupku selamanya. Yesus Tuhan, ku mau memujimu Tuhan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak Tuhan, terima pujian dan hormat Yesus. Oh, Kau yang layak, Kau Yesus Tuhan, yang layak hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Yesus yang layak untuk disanjung, untuk terima pujian, hormat, sembah kami Bapa. Kami mau untuk terus selalu memuji nama-Mu, meninggikan Engkau seumur hidup kami Tuhan. Bawa kami terus masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa, berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Bapa.
Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar itu bisa tertanam dalam hati kami Bapa, bisa bertumbuh dan kami bisa berbuah Tuhan. Dan buah kami itu tetap Bapa. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk menerima pesan-pesan dari Engkau Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi Bapak Ibu di dalam ibadah online tanggal 23 Agustus 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh kembali berkumpul di dalam anugerah Tuhan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu sepanjang waktu yang ada. Dan pagi ini kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, biarlah firman kebenaran Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, mengubahkan kami dari dalam. Kami percaya firman-Mu berkuasa memberikan kehidupan kepada setiap mereka yang mempraktekannya. Terima kasih Tuhan, datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di ibadah online Abalov Lombok hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Hari ini saya akan membawakan tema tentang hidup di dalam kasih karunia. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa hari-hari ini sebagian kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak membuat kita nyaman. Kita mengalami hal-hal yang membawa kita khawatir, takut, dan membawa kita tidak bisa melihat dengan jelas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini saya juga mau membawa Bapak Ibu untuk kembali menyadari bahwa kita semua hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita mau mengerti dulu apa sih kasih karunia Tuhan. Definisi dari kasih karunia adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang ditujukan, yang diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan Tuhan itu. Bapak Ibu, kita orang-orang yang tidak layak untuk menerima apa yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa? Karena kita berdosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang melayakkan kita hari ini untuk kita ada, kita boleh menerima bahkan hidup di dalam kasih karunia itu, yaitu hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita hidup di dalam Kristus, kita ada dalam gelap. Kita mati secara rohani. Kita mengalami sakit penyakit. Kita hidup dalam kutuk. Kita menjadi hamba dosa. Kita menjadi orang yang tidak mampu, tidak kuat, putus pengharapan, putus asa. Kita menjadi orang yang berdosa, Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita menerima kasih karunia, pada saat kita membuka hati kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka semua yang tadi saya sebutkan itu berganti. Kita menerima terang, kita menjadi terang, kita hidup secara rohani, kita sembuh dari sakit penyakit jasmani, bahkan kita sembuh dari sakit penyakit rohani kita. Dulu kita hamba dosa, tapi hari ini firman Tuhan berkata kita hamba kebenaran. Dulu kita nggak mampu, kita nggak kuat, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan berkata kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini kita mampu karena kita tinggal di dalam Tuhan. Dulu kita orang berdosa, tapi hari ini kita dibenarkan. Dulu kita putus asa, tidak punya pengharapan. Tetapi hari ini kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Semuanya itu adalah kasih karunia. Apakah itu kasih karunia? Efesus 2 ayat 8-9 berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Di tengah-tengah kondisi epidemi virus corona hari ini,
kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu, Saudara yang hari ini kebetulan mendengar firman ini, dan Bapak Ibu belum hidup di dalam kasih karunia Tuhan, saya mau katakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus ada kasih karunia Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu sudah hidup, sudah percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu harus pastikan bahwa kasih karunia, bahwa kehidupan kita di dalam Kristus bukanlah kehidupan yang biasa-biasa. Kehidupan kita di dalam Kristus adalah kehidupan yang membawa terobosan. Bapak Ibu percaya nggak? Pada saat dulu kita hidup di luar Kristus, kita mati secara rohani. Tapi kita menerima keselamatan, kita menerima kehidupan rohani yang baru di dalam Kristus. Ada terobosan yang terjadi. Pada saat kita dulu hidup di luar Kristus, kita sakit. Tapi pada saat kita percaya kepada Kristus, hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam Kristus itu, kita sembuh Bapak Ibu. Saya mengalami banyak sekali mujizat Tuhan. Saya mengalami banyak sekali kasih karunia Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau terus hidup di dalam kasih karunia-Mu. Di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti hari ini, saya tidak bisa hidup di luar kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini, Bapak Ibu berkata, dengan kekuatan saya mampu. Dengan kekuatan saya bisa. Dengan kekayaan saya mampu. Dengan kehebatan saya bisa. Dengan pengalaman saya bisa. Dengan kepintaran saya bisa. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu semua sia-sia. Karena hanya kasih karunia di dalam Kristus yang membuat Bapak Ibu mampu bertahan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Firman Tuhan berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu kamu diselamatkan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usaha saya, tapi pemberian Allah. Itu anugerah gratis diberikan. Oleh karena itu saya nggak boleh sombong, saya nggak boleh memegahkan diri. Karena semuanya saya sadar adalah pemberian Allah yang terbaik buat saya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, saya mau yakinkan setiap kita untuk kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih hidup di luar kasih karunia Tuhan, saat ini putuskan untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, poin yang pertama tadi, pada saat Bapak Ibu hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan, bahwa semuanya pada saat kita lakukan di dalam Kristus akan ada terobosan, ada janji, ada pengharapan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan janjikan buat orang-orang yang hidup di dalam firman-Nya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, marilah kita hidup di bawah otoritas firman. Kristus adalah satu-satunya kasih karunia yang harus kita punya dalam hidup kita. Hiduplah dalam kebenaran firman. Poin yang pertama, hidup dalam kasih karunia membawa terobosan. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, Bapak Ibu. Hidup di dalam kasih karunia menghasilkan perubahan atau hidup di dalam identitas yang baru. Minggu lalu kita belajar mengenai metamorfosa, bagaimana perubahan terjadi di dalam hidup setiap orang percaya. Kita tahu firman di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam kasih karunia, dalam tanda kutip, ia ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah Bapak Ibu, banyak orang membaca ayat ini. Tetapi tidak banyak orang juga yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ayat ini belum menjadi rema dalam hidup mereka. Bapak Ibu, pada saat kita menyadari bahwa kita dulu hidup di dalam dosa, dan hari ini kita menerima anugerah yang cuma-cuma, pemberian yang terbaik dari Tuhan, maka kita akan menyadari kita tidak akan mau kembali kepada kehidupan lama kita. Kita mau hidup kita terus berbuah dan berbuah, menghasilkan apa yang disebut perbuatan-perbuatan, buah-buah yang baik dalam kerajaannya. Oleh karena itu, firman ini adalah firman yang hidup. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka,
dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, Roma 6 ayat 18-19 berkata seperti ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wow, ayat ini powerful sekali. Saya telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita berhenti sebentar untuk kita merenungkan ayat ini Bapak Ibu. Karena Roma 12 ayat 1 dan 2 mengajarkan kita untuk kita memperbaharui budi kita. Untuk kita mempersembahkan pikiran kita, untuk kita menggantikan pikiran kita dengan pikiran firman, dengan kebenaran firman. Di sini dikatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tahukah bahwa ayat ini bukan sekedar halusinasi. Ayat ini bukan sekedar bicara mengenai kejadian yang akan terjadi nanti. Tapi ayat ini bicara mengenai kuasa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Memutuskan kita dari ikatan dosa. Makanya dikatakan bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wow, powerful Bapak Ibu. Kalau kita baharui, kalau kita terus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita menyadari bahwa memang benar apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu telah membersihkan kita, menguduskan kita, bahkan memerdekakan kita dari setiap kuasa dosa yang ada. Bahkan dari setiap hukum dosa kita telah dibeli lunas. Dan hari ini kita harus fokus untuk cari apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan hidupi setiap hari supaya hidup kita sesuai dengan identitas kita sebagai manusia baru. Bapak Ibu, sebagai manusia baru, kita tentu meninggalkan, kita tentu membuang perilaku, gaya hidup, cara hidup yang lama. Ya, kalau kita hari ini masih hidup dengan cara hidup, gaya hidup, perilaku, tindakan, perkataan yang lama, kita nggak bisa dikatakan sebagai manusia baru. Tapi firman Tuhan ini berkata bahwa kita dimerdekakan dari dosa, dan itu powerful. Kita sudah merdeka dari dosa dan jadi hamba kebenaran. Jadi kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan kejahatan. Tapi kita harus hidup sebagai orang merdeka dan kita hidup sebagai hamba Tuhan. Nah, ayat 19 dari Roma 6 itu saya akan bacakan Bapak Ibu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Roma 6 ayat 19 mengajarkan kepada kita untuk kita mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita. Dulu pada saat kita manusia lama, kita mempersembahkan tangan kita untuk berbuat kejahatan. Kita mempersembahkan mulut kita untuk mencaci maki, untuk mengucapkan kata-kata dusta, untuk membohongi, untuk mengucapkan kata-kata yang menghujat, memaki. Kita menggunakan mulut, tangan, mata, semua anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan dosa. Di ayat 18 dikatakan bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Oleh karena itu, kita sekarang menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai hamba kebenaran untuk kita melakukan apa yang disebut sebagai manusia baru. Kita punya identitas yang baru. Dan itu kita lakukan setiap hari karena kita mempersembahkan tubuh kita. Bapak Ibu, ayat ini begitu powerful, saya percaya. Pada saat Bapak Ibu meremakannya, Bapak Ibu yang terikat akan dosa, Bapak Ibu sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya percaya firman ini berkuasa. Firman ini adalah anugerah kasih karunia buat setiap kita yang hari ini berjuang untuk menjadi manusia baru, yang hari ini berjuang untuk lepas dari ikatan dosa. Firman ini berkata, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan saya percaya Bapak Ibu, pada saat kita melakukan ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 1, pada saat kita mempersembahkan tubuh kita dan memperbaharui pikiran kita setiap saat, maka perubahan hidup itu akan terjadi.
maka proses berjalan dalam identitas yang baru itu akan terlihat semakin nyata. Kita bukan hanya berputar, tapi kita mengalami progres. Kita berjalan kepada keserupaan seperti Kristus senantiasa. Dan saya percaya pada saat kita mempraktekkan ini, Bapak Ibu akan melihat sendiri bagaimana perubahan itu terjadi. Pada saat Bapak Ibu praktekkan ini di dalam keluarga, di dalam komunitas sel, di dalam gereja kita, maka kita akan melihat bagaimana firman ini berkuasa merubah setiap orang. Kita nggak bisa merubah orang lain, Bapak Ibu, tapi hanya satu kuasa firman yang bisa merubah hidup kita, hidup orang lain, bahkan hidup komunitas kita. Dan saya percaya bahwa hari ini kita telah dimerdekakan dari dosa. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, kita punya iman seperti itu, maka setiap hari tindakan kita adalah tindakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, jadi hiduplah dalam kasih karunia. Supaya apa? Supaya hidup kita mengalami perubahan, supaya hidup kita mengalami pembaharuan, supaya hidup kita menjalani identitas kita, supaya hidup kita mencerminkan bahwa kita adalah murid Kristus. Nah, poin yang ketiga, Bapak Ibu, pada saat kita hidup di dalam kasih karunia, memang kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup untuk menggenapi rancangannya. Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Bapak Ibu, firman ini juga powerful. Dikatakan di sini kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Sudah ada. Untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk kita melakukan 5 pekerjaan orang percaya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk kita menggenapi apa yang Tuhan sudah rancangkan buat hidup setiap kita. Kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ada satu tugas yang penting, ada satu amanat yang penting yang Tuhan berikan buat setiap kita, yaitu kita melakukan amanat agung. Untuk kita pergi, untuk kita menghasilkan murid, untuk kita membaptis mereka, dan untuk kita mengajarkan kepada mereka apa yang firman Tuhan ajarkan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau kita nggak hidup dalam kasih karunia, kita nggak bisa menggenapi panggilan ini. Ingat Bapak Ibu, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, itu nggak cukup, itu nggak bisa untuk menyelesaikan tanggung jawab, tugas yang Tuhan berikan buat kita. Kita butuh hidup di dalam Dia. Kita butuh hidup di dalam kasih karunia, kita butuh hidup di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, kalau hari ini Bapak Ibu merasa berat, merasa berbeban berat, tertekan, stres, depresi, Bapak Ibu putus asa dengan kondisi hari ini, mari Bapak Ibu coba cek hidup kita. Apakah kita tinggal di dalam kasih karunia atau kita keluar dari kasih karunia Tuhan? Apakah kita masih tinggal di dalam Kristus atau kita sudah tinggal di luar Kristus? Hari ini Bapak Ibu, saya percaya firman ini berbicara buat setiap kita. Roh Kudus mengingatkan sesuatu, Roh Kudus mengajarkan sesuatu buat hidup setiap kita. Dan saya mau katakan bahwa pada saat kita hidup dalam kasih karunia, kita akan menyelesaikan segala pertandingan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan kita akan finishing well. Kita akan menyelesaikan dengan baik semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, hari ini, mari kita refleksi. Mari kita koreksi hidup kita. Mari kita datang kepada tahta kasih karunia. Untuk kita mendapatkan kasih karunia. Untuk kita mendapatkan rahmat. Untuk kita mendapatkan anugerah Tuhan. Kalau hari ini hidup Bapak Ibu tertekan, hidup Bapak Ibu mengalami hal-hal yang membuat Bapak Ibu jauh dari Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini hidup Bapak Ibu tidak mengalami perubahan, mari datang sama Tuhan. Karena Tuhan sanggup merubah hidup Bapak Ibu. Dan kalau hari ini Bapak Ibu berkata, saya mau menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Mari hari ini, jangan hidup di luar kasih karunia. Tapi hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan.
Pagi ini saya mau berdoa. Biarlah setiap kita yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, kita boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bahkan kita boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan. Dan bahkan kita boleh berjalan semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, saya percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Dia berkuasa merubah hidup setiap kita. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu beriman, kita perlu percaya bahwa firman ini adalah firman yang hidup dan firman ini berlaku juga untuk hidup saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami butuh Engkau, Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan kami katakan, kami mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pagi ini kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami. Kalau kami sudah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Kalau hidup kami tertekan, hidup kami mengalami beban yang berat, hidup kami mengalami depresi, stres, kalau hidup kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, kami tahu bahwa kami sudah hidup mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sudah hidup mengandalkan hidup kami sendiri, pengalaman kami sendiri. Oleh karena itu kami minta ampun Tuhan. Kami mau datang kepada tata kasih karunia. Karena kami tahu di situ kami menemukan kasih karunia. Kami menemukan Kristus dalam hidup kami. Dan kami mau buka hati kami. Biarlah ada terobosan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami juga boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena ada perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga boleh menggenapi, menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat kami ada di dalam sekolah, kami berfungsi sebagai terang-Mu. Pada saat kami ada dalam lingkungan kerja, kami berfungsi sebagai terang-Mu juga Tuhan. Pada saat kami ada di tempat di mana Tuhan tempatkan kami, di situ kami berfungsi sebagai terang-Mu Tuhan. Biarlah itu terjadi, biarlah itu berlaku atas hidup kami. Kami mau cari kerajaan Tuhan dan kami mau Tuhan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Sampai firman-Mu berkuasa penuh atas hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu percaya bahwa hidup Bapak Ibu ada dalam kasih karunia Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang. Dia mati di kayu salib. Allah Bapa memberikan anaknya sebagai persembahan yang terbaik. Itu adalah kasih karunia. Pemberian yang terbaik diberikan untuk kita yang sebenarnya tidak layak menerima yang terbaik dari Tuhan. Tetapi karena Allah adalah kasih, Dia memberikan anaknya supaya kita hari ini boleh memperoleh hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, jangan lagi hidup di luar kasih karunia. Mulai hari ini putuskan untuk hidup dalam kebenaran firman. Mulai hari ini putuskan untuk Bapak Ibu ada terus melakukan firman Tuhan sampai perubahan itu nyata. Saya percaya Bapak Ibu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, menundukkan diri di bawah otoritas firman, maka hidup Bapak Ibu Tuhan akan pakai dahsyat. Dan saya percaya bahwa firman ini menjadi firman yang membuat kita kuat. Firman ini menjadi firman yang membuat kita melihat ke depan dengan pandangan yang optimis bahwa apapun yang terjadi, Tuhan adalah kasih karunia saya. Apapun yang terjadi, hidup saya harus berubah karena kasih karunia, karena Kristus hidup dalam saya. Dan pada saat Tuhan menciptakan saya, ada panggilan yang utama. Dan saya pasti bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup saya karena saya hidup dalam kasih karunia. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini firman kebenaran ini menjadi firman yang menguatkan setiap kami, menyegarkan setiap kami, bahwa kami mau terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami tidak mau keluar dari kasih karunia-Mu, karena kami tahu di dalam kasih karunia-Mu ada terobosan-terobosan baru. Karena di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, hidup kami berubah semakin serupa dengan Kristus. Dan karena dalam kasih karunia-Mu juga Tuhan, kami akan mampu menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Dalam setiap masa hidup kami, dalam setiap waktu hidup kami, di mana Tuhan tempatkan kami. Pada saat kami berjalan
bersama dengan Engkau, Tuhan, kami akan berfungsi sebagai terang. Kami akan jadi berkat. Dan itu yang mau kami kerjakan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih juga buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami, umat-Mu, gereja-Mu, sepanjang waktu yang ada. Dan hari ini Tuhan, aku memberkati gereja-Mu, aku memberkati pekerjaan, aku memberkati keluarga dari setiap umat Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah pelayanan, diberkatilah studi dari setiap umat-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu, sepanjang waktu yang ada, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas hidup umat-Mu, atas hidup jemaat-Mu Tuhan. Dan mereka boleh menerima kelimpahan itu untuk jadi berkat bagi orang lain, untuk jadi berkat bagi kota Mataram, untuk jadi berkat bagi Pulau Lombok. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, masa depan Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih Tuhan, kami terima segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap